kita nyanyikan pujian untuk Tuhan kita yang luar biasa, yang baik itu, dengan mengagungkan namanya. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa,
bertata di kerajaan surga. Bapa kami yang baik, pada siang hari ini Bapa, kami jemaat-Mu datang berkumpul memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, sebagaimana kami ada dari rumah kami masing-masing, membawa pergumulan kami masing-masing ke tempat ini, kami tahu kami bertemu dengan Engkau di tempat ini. Semua persoalan dan pergumulan kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Dan di dalam ibadah ini kami percaya Engkau yang berkenan bagi kami. Ada juga Tuhan roh yang tidak senang ibadah ini dibangun. Kami bersatu hati menolak, mengusirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Engkau ya Roh Kudus yang kami izinkan memimpin kami beribadah dari awal sampai selesai nanti. Dalam nama-Mu yang agung, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita puji Tuhan dengan pujian bagian kedua, segala puji syukur. Saudara tepuk tangan, nanti saraf-sarafnya longgar, pulang dari sini asam uratnya sembuh, amin. Kolesterolnya sembuh, gula darah tinggi sembuh, karena saudara sudah sambut Tuhan Yesus dengan penuh sukacita, dengan puji-pujian. Jangan ada yang melo-melo ya saudara, musiknya luar biasa, mantap ya. Harus bersukacita ya, senyum kiri kanan, coba senyumin kiri kanan. Di sini nggak ada musuh kan? Nggak ada yang bermusuhan kan? Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita nyanyikan dengan melihat Yesus menyambut pujian kita dengan tangannya yang tertusuk paku, dan Dia bersama dengan kita dengan Roh Kudusnya. Pribadi lepas pribadi diurapi Roh Kudus. Amin. Kita nyanyikan dengan penuh Roh Kudus. Sebab Kau yang layak
Minggu pertama, minggu bentuknya liturgi. Minggu kedua dan ketiga bentuknya kita ibadah harismatik. Bersepakat kan? Nah, bentuk ibadah apapun itu, cara manusia memuji Tuhan, semuanya baik bagi Tuhan. Yang penting hati kita. Bagaimana hati kita merespon Tuhan yang hadir bersama dengan kita. Kita terus memuji Tuhan dari pujian yang ketiga, Allah itu baik. Kita nyanyikan dengan sukacita juga. Luar biasa kan? Kalau guru kita luar biasa, muridnya juga harus luar biasa. Jangan seperti ilmu perdukunan. Kalau gurunya ilmunya 10, muridnya harus diturunkan menjadi 9. Ya kan? Nanti turun lagi, ada lagi muridnya, gurunya tinggal berapa ilmunya? Aduh, gak perhatikan ya. Kalau ilmu perdukunan gimana? Kalau gurunya punya ilmu 10, dia punya murid, jika menurunkan ilmu, yang diturunkan berapa? 9. Berarti murid tadi akan menjadi guru lagi kan? Diturunkan lagi ilmunya. Murid ini dapat diturunkan berapa? 8. Akhirnya ilmunya habis. Makanya ilmu perdukunan tidak ada yang kekal. Gak ada yang kekal, habis. Tapi kalau Tuhan Yesus kekal. Dahulu sekarang. Kalau
nilainya 10, sampai sekarang juga nilai kekekalannya tetap menjadi 10. Kuasanya tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Luar biasa bukan? Luar biasa Tuhan kita. Dia tidak murah. Jika demikian, yang dikasih, mari berani gak menyaksikan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus kan luar biasa, kita luar biasa. Coba minta roh keberanian dari Tuhan supaya saudara berani bersaksi untuk kemuliaan Kristus. Waktu dan tempat kami sediakan. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Pendeta berdoa supaya ada yang berani bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Jangan bosan ya. Ya. Iya, habis setiap kali seksian dia lagi gitu. Yang baru kayak gitu. Tapi puji Tuhan ya, saya merasakan bahwa betapa besar kasih Tuhan buat kehidupan saya secara pribadi, buat keluarga kami. Ya, teringat tadi Ibu Gembala menyatakan bahwa ilmu perdukunan ya. Ya sebenarnya ini bukan masalah perdukunan ya, tapi saya bukan dikejutkan sih, tapi bagi saya secara pribadi agak kaget gitu. Kemarin pagi ya, karena kita semua udah tahu bahwa suami saya kemarin sempat sakit dan memang lagi masa proses penyembuhan. Ya sampai hari ini pun dia belum bisa beribadah karena ya sebenarnya ya prosesnya lumayan gitu. Dan saya bersyukur bukan karena suami saya sakit, tapi saya bersyukur bahwa dengan adanya dikasih bukan tantangan atau bukan malapetaka, tapi saya percaya bahwa itu kasih Kristus buat kehidupan saya dan keluarga saya. Yang saya ambil dalam proses ini adalah bahwa kami dibentuk. Akhirnya di dalam proses suami saya sakit ada banyak hal yang harus kami benahi, ada banyak hal yang kami harus intinya mengoreksi diri kami masing-masing. Bagaimana kedekatan kami dengan Tuhan, bagaimana dengan keluarga, bagaimana dengan kehidupan dengan sehari-hari. Jadi ada banyak hal yang saya tahu bahwa itu semua proses buat kehidupan keluarga saya. Dan saya dikejutkan dengan sesuatu cerita tadi kemarin pagi-pagi sekitar jam 5:30 kami diteleponin dari keluarga suami saya. Ya keluarga masih kami sama-sama orang timur, tapi adat dan budayanya agak berbeda karena dari kampung yang berbeda gitu kan. Nah tiba-tiba dia nelpon sama saya, katanya kamu harus berdoa katanya. Saya bilang ya emang suami ini juga harus berdoa, memang kalau nggak berdoa udah mati, saya bilang gitu. Iya, soalnya istri dari adik suami saya katanya dia dapat mimpi karena saya udah pernah mau dibilang kayak guguran ya kan, karena sebenarnya itu mau dibilang kayak guguran sih udah nggak kayak guguran ya, karena hampir masuk 7 bulan.
tapi lahirnya posisinya masih udah meninggal di dalam perut, jadi nggak sempat melihat dunia. Tapi menjadi kalau di kampung saya itu termasuk dalam keguguran. Jadi proses penguburannya pun dia tidak pakai peti mati, tapi menggunakan pohon pisang. Jadi pohon, dan kuburannya pun hanya sekedar tanda, tapi bukan kuburan seperti orang meninggal biasa ya. Jadi itu udah disebut keguguran gitu. Jadi hanya intinya ya proses seperti biasa aja dah. Nah itu di kampung saya. Tapi beda lagi dengan suami saya. Kemarin mereka telepon sama saya, kalian harus berdoa, terus panggil penatua ke rumah untuk berdoa, terus bakar lilin, potong ayam, terus bawa nasar ke gereja. Saya bilang iya. Saya bilang ya kalau di kampung saya mah nggak ada. Intinya kalau orang udah meninggal ya udah meninggal. Intinya ya kita masih tetap menghargai mereka, tetap menghormati mereka, tetap menyayangi mereka. Tapi untuk kita mengadakan satu doa khusus untuk itu tuh nggak ada. Mau orang kecil, mau orang tua, mau orang, intinya nggak ada gitu. Jadi ya udah meninggal ya udah, memang alamnya mereka udah beda dengan kita gitu. Tapi kalau menghargai, mencintai mereka ya tetap kita masih mencintai mereka gitu. Nah, saya dikejutkan dengan hal itu. Ya secara roh saya nggak menerima gitu kan, karena emang di adat saya pun nggak ada kayak gituan. Apalagi di gereja pun kita nggak percaya hal-hal seperti itu ya. Cuma saya hanya bilang iya. Akhirnya saya kasih ke suami saya, karena bahasa pun saya nggak mengerti. Jadi saya kasih ke suami saya, udah selesai mereka ngobrol-ngobrol. Terus siangnya saya tanya sama suami saya, terus gimana maksudnya, respon kamu ke hal tadi itu seperti apa? Dia bilang, ya saya sih nggak percaya kayak gituan. Katanya gara-gara kita nggak menghormat tujuannya kayak kita nggak iniin anak ini, jadi anak ini datang kayak gitu. Intinya anak inilah yang bikin suami saya sakit. Saya bilang ya kalau sakit memang Tuhan izinkan itu terjadi kalau gitu kan, bukan hanya gara-gara orang meninggal yang datang bikin kita sakit gitu kan. Kalau kayak gitu masih gitu banyak orang meninggal, kita nggak perlu hidup sampai hari ini, mungkin kemarin juga udah mati gitu kan. Tapi ya secara roh saya nggak percaya hal itu, dan sampai tadi malam pun kami nggak mengadakan ritual apapun ya. Saya hanya percaya bahwa segala sesuatu yang saya pegang adalah satu ayat, adalah sehelai rambut pun Tuhan nggak pernah izinkan jatuh dari kepala kita kalau tanpa seizin Tuhan. Jadi saya percaya bahwa mau sakit penyakit, mau sehat, mau kaya, mau miskin, ya semua itu sudah diatur sama Tuhan. Jadi intinya hidup kita hanya bersyukur sama Tuhan. Sejauh mana kita mengucap syukur sama Tuhan, itu sih yang saya pegang dalam prinsip saya. Jadi ya saya bersyukur bahwa sampai hari ini ya mungkin proses banyak hal ya. Kadang di dalam rumah tangga pun ya ada banyak hal yang harus saya gumuli gitu, dan saya percaya bahwa Tuhan memproses saya sebagai seorang penopang, sebagai tiang. Ya sejauh mana saya harus bertahan dan sejauh mana saya harus berharap sama Tuhan untuk dalam proses ini. Ya itu sih yang saya dapat dalam kehidupan saya, dan saya bersyukur bahwa sampai hari ini saya masih ada. Ya itu hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Jadi saya hanya minta dukungan doa, ya bantu kami dalam keluarga. Ya namanya keluarga tuh nggak harus dia orang karismatik, nggak seorang pendeta, seorang pastor pun nggak lepas yang namanya masalah dalam keluarga. Jadi banyak hal yang masih dalam pergumulan saya, yang hal itu kadang anak dengan suami juga, masih anak dengan ayah juga salah paham, istri dengan suami pun kadang salah paham. Jadi banyak hal yang harus dibenahi dan banyak hal yang masih butuh diproses. Jadi saya bersyukur buat hari ini karena kasih Tuhan saya ada sebagaimana ada. Terima kasih. Saudara mendengarkan bagaimana kuasa Yesus melalui anaknya, jemaatnya, Ibu Ana Manape. Kita sudah melihat suaminya di rumah sakit, kakinya sedih lah kita melihatnya. Tetapi Tuhan menolong, dan sekarang masih dalam pemulihan. Kita tetap doakan supaya pulih kembali sebagaimana biasa, dan kedua suami istri ini
bersama-sama berjuang untuk semua anak-anaknya, karena anak-anaknya juga memerlukan perhatian dari kedua orang tuanya. Puji Tuhan. Itu sebabnya tadi saya sudah siapkan itu formulir untuk saudara semuanya. Jika saudara memerlukan doa dari gereja kita di tempat ini, saudara boleh menuliskannya, karena Kamis malam kami ada di tempat ini. Kalaupun saudara tidak ada pokok doa yang hendak kami naikkan dari tempat ini pada hari Kamis nanti, saudara boleh mengembalikan formulir itu kembali pada tempat yang telah disediakan. Ketika saudara mempersembahkan persembahan korban syukur kepada Tuhan, boleh saudara kembalikan, atau kosong atau isi, kami akan bertanggung jawab untuk menyatakannya di hadapan Tuhan. Jadi jangan ada yang membuang. Kalau tidak ada pulpennya, saya punya pulpen, boleh pinjem nanti kalau nggak punya. Tapi saya yakin saudara semua bawa pulpen lah. Itu yang menguatkan kita, ya. Doa itu menguatkan kita. Marilah kita saling mendoakan supaya kita semakin terjalin hubungan yang baik yang dibangun oleh Tuhan sendiri. Kita terus masuk dalam rangkaian ibadah ini. Kita masuk di dalam pengampunan dosa. Kita berdiri. Tuhan mengatakan, tidak ada pun satu manusia di kolong langit ini yang benar. Semuanya berdosa. Tetapi karena kasih kemurahan Tuhan, maka kita dapat dibenarkan dan dilayakkan hadir memuji dan menyembah Dia pada saat ini. Mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian yang sudah familiar, ya. Kemurahan. Kita mohon ampun di hadapan Tuhan atas segala kesalahan kita, keangkuhan kita di hadapan Tuhan, supaya Tuhan campur tangan di dalamnya. Amin.
kita. Tuhan sedang mengetok hatimu supaya engkau mengampuni sesamamu, supaya engkau melupakan kesalahan-kesalahan yang menyakiti hatimu, melupakan orang-orang yang berbuat salah kepadamu, yang melukai hatimu, dan memaafkan dia. Karena inilah maunya Tuhan bagi kita semuanya. Saudara boleh menyebut nama-nama yang menyakiti saudara, dan ampunilah dia pada saat ini. Demikian juga Yesus telah mengampuni kita. Izinkan Tuhan menyelidiki hatimu. Sambil kita menyanyi, saudara boleh mengingat, jika ada orang yang bersalah kepadamu, ampunilah dia pada saat ini. Karena demikianlah Tuhan kita mengampuni kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidup. Tak ada yang tersembunyi, ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikanmu bisa yang tak pernah habis di hidupku. ku berjuang Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku setia. Telah kulihat kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku dengan setia. Tuhan Yesus yang baik, Engkau melihat kami yang tertunduk di hadapan-Mu karena banyak kesalahan dan dosa yang kami perbuat kepadamu dan terhadap sesama kami juga. Pada saat ini Bapa, kami datang kepadamu supaya Engkau mampukan kami untuk melupakan kesalahan-kesalahan orang lain yang melukai, yang menyakiti hati kami, supaya Tuhan juga mengampuni kesalahan kami di hadapan Allah Bapa di surga. Bapa, darah-Mu yang suci dan kudus untuk menyelamatkan kami dari dosa dan kutuk, kami syukuri pada saat ini, sehingga dalam batin kami juga mengingat saudara-saudara kami yang melukai kami, dan pada saat ini kami telah mengampuni mereka. Terima kasih Bapa, terimalah kami yang sudah mengampuni orang lain di hadapan-Mu, karena Engkau sudah lebih dahulu mengampuni kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Kami mengundang kor dari jemaat di tempat ini untuk memuji Tuhan.
Tuhan. Ya, semua yang kita gunakan sering tidak sempurna di hadapan Tuhan, tapi jika ada niat untuk menyempurnakannya, Tuhan juga mengetahui. Tetap semangat memuji Tuhan, karena pujian dan penyembahan adalah merupakan hal yang terbaik bagi Tuhan. Kita masuk dalam pengakuan iman rasuli, kita nyanyikan pujian. Mari kita semua bangkit berdiri, kita mengaku iman kita di hadapan Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan refnya, kasih setianya. Mari kita siapkan hati kita untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli di hadapan Tuhan. Hadapan Tuhan bersama-sama dengan jemaat dan segala abad. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita mau masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya saya akan menyampaikan program dan rencana gereja kita seminggu ke depan. Yang pertama, pelayanan sekolah minggu tetap berjalan pukul 8, dan pelayanan pemuda dan remaja Sabtu malam pukul 19 atau jam 7. Jadi kalau anaknya sudah remaja, Sabtu malam boleh datang ke tempat ini. Kalau zaman sekarang dengan zaman dulu udah beda. Remaja zaman dulu dengan remaja zaman sekarang udah beda. Kalau dulu remaja umur 17 baru dikatakan remaja atau disebut pemuda remaja. Sekarang tamat SD pun udah bisa masuk remaja, karena beda perkembangan zaman pada masa sebelum zaman milenial ini. Jadi kalau anak saudara sudah selesai SD, saudara boleh arahkan ke tempat ini untuk belajar firman Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan, yang dipimpin oleh atau yang dikoordinir oleh saudara kita William Mangunsong. Kemudian kebaktian hari Rabu dilaksanakan juga tetap sebagaimana program yang sudah ditetapkan. Rabu pukul 19 atau jam 7. Kalau kemarin ada di gereja ini, Rabu besok kita tetapkan di rumah Putra Hasibuan atau Ibu Yanti. Ya, kita sama-sama ke rumahnya. Ada Ibu tuh? Iya. Kalau Ibu Kekasih ini gak pernah nolak. Dia selalu terbuka untuk menerima kita berdoa di rumahnya. Terpujilah Tuhan. Kemudian hari Kamis, di sini ada doa. Jangan lupa saudara menuliskan formulir yang sudah dibagi.
Sabtu, Jumat dan Sabtu persiapan untuk ibadah hari Minggu. Mari kita menjadi pelayan Tuhan, membawa jiwa-jiwa yang tersesat. Ya, kalau yang udah benar jangan bawa ke sini. Yang dibawa ke sini orang-orang yang tidak benar. Kalau sudah benar, gak usah datang ke gereja. Kalau ada orang yang tidak benar, dia tidak tahu arahnya kemana, saudara boleh bawa ke sini. Tuhan mau membenarkan dia. Itu pekerjaan kita pada Jumat Sabtu. Dan kita Minggu kembali ke tempat ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Hari Minggu di tempat ini kita akan melaksanakan baptisan pertobatan bagi saudara kita dari Pulau Gadung. Sekalian kita meneguhkan perkawinan mereka di tempat ini. Dilaksanakan hari Minggu 18. Nah, kita yang sudah menerima baju dari ibu kekasih kita, ibu saudara Pinus, kita pakai itu aja nanti kalau Korea, supaya cantik kita di fotonya, jadi dokumennya. Karena baju itu sangat cantik kalau kita pakai. Kita tadinya yang kurang cantik jadi tambah cantik 70%. Karena kita seragam untuk memakai baju itu. Jangan lupa ya, semua yang merasa ikut dalam anggota KOR, pakai itu aja hari Minggu di tempat ini. Terpujilah Tuhan, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini saya nggak tahu ini di bawah kepak sayapmu. Katanya diganti aja, persiapkan hatiku. Kita bangkit berdiri. Persiapkan hatiku. Menyembahmu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan. Tiada berubah dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Bapa, kami sudah menyiapkan hati kami untuk diisi oleh
kuasa firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami, sebab kami sudah siap untuk mendengarkannya. Bagi hamba yang Kau utus bagi kami semuanya, perlengkapi dia dengan urapan surgawi dan hikmat surgawi, supaya apa yang disampaikannya, biarlah itu berasal daripada Tuhan. Sembunyikan dia di balik salib-Mu yang kudus itu, supaya Engkau yang bertambah besar dalam pemberitaan ini, dan dia yang bertambah kecil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang tertulis dalam Kejadian 18. Mari kita buka Kejadian 18. Boleh juga membuka Alkitab yang ada di HP-nya, supaya kita sama-sama menikmati firman Tuhan ini. Kita sama-sama membacanya secara bergantian. Saya membaca ayat 16, demikian selanjutnya kita bersaut-sautan, dan pada ayat 33 kita bersama-sama. Kejadian 18 ayat 16 sampai 33. Demikian firman Tuhan dari ayat 16. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Silakan. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Ayat 20. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku, atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. 22. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota ini? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu, dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? 26. Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. 28. Sekiranya kurang 50 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 50 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana. Lalu Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana. Firman-Nya,
aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapat di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Mari bersama-sama. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Puji Tuhan, firman Tuhan ini sangat luar biasa. Kalau ini terjadi pada zaman Abraham, sampai pada zaman sekarang juga ini tetap terjadi. Ini tetap ada. Di mana, di kota manapun, ini tetap berlaku. Yang kita lihat pada zamannya Abraham, ada satu kota yang bernama Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora ini adalah merupakan tempat dari Lot. Kita tahu dalam sejarah Alkitab, Lot ini adalah keponakan Abraham. Jadi bapaknya Lot dengan Abraham kakak adik kandung. Tetapi ada satu perpisahan kepada kedua yang bersaudara ini, atau Lot dengan Abraham, ketika si Lot dalam perjalanan bersama menunjukkan sikap yang serakah. Sikap yang serakah. Serakahnya bagaimana? Dia mau menyaingi Abraham. Maka Abraham melihat sifat yang serakah ini, dan Abraham dengan tegas mengatakan, kalau kau ke kiri, aku ke kanan. Kalau kau ke kanan, aku ke kiri. Karena kita tidak dapat lagi berjalan bersama-sama. Maka terjadilah perpisahan di antara mereka. Tetapi ketika pun terjadi seperti itu, dengan ketegasan Abraham ini, Abraham tidak dendam dan sakit hati kepada Lot. Lot dibiarkan berkarya sendiri. Lot dibiarkan untuk mandiri. Dan ternyata Lot ini juga tumbuh menjadi orang yang kaya. Orang yang kaya dan orang yang besar. Dia terkenal di dalam satu kota yang bernama Sodom dan Gomora. Dia yang terkaya di tempat itu. Dan dia adalah orang yang terpandang. Walaupun pada akhirnya endingnya Lot ini tetap di kebencian Tuhan, tetap di dalam hitungan Tuhan yang tidak benar. Tapi kita lihat dari ayat 16 sampai ayat 33, bagaimana Abraham memperjuangkan Lot kepada kedua orang itu, yaitu yang berjalan bersama-sama dengan dia dari kotanya Abraham. Jadi dari kotanya Abraham ke kota Lot, malaikat ini bersama-sama berjalan menuju Sodom dan Gomora. Ada apa? Karena menurut firman Tuhan, banyak keluhan, banyak laporan kepada Bapa di surga bahwa Sodom dan Gomora ini penduduknya jahat. Penduduk Sodom dan Gomora ini jahat. Jadi tidak terlihat lagi orang yang fasik dengan orang yang baik. Karena hakim pada zaman ini tidak dianggap lagi. Jadi di sini sudah ada hukum rimba. Siapa yang kuat itu yang menang. Hakim tidak dianggap lagi. Karena ini sudah melampaui kejahatan di bumi ini,
maka Tuhan Allah turun. Ketika Tuhan Allah turun, siapa yang ditemuinya? Yang ditemuinya adalah Abraham, karena Abraham merupakan dutanya, wakilnya pada zaman itu. Ya. Ketika Tuhan bertemu dengan Abraham dan menceritakan tentang kekecewaan Tuhan kepada Sodom dan Gomora, Abraham juga sangat sedih. Sangat sedih. Dan dia berjuang dalam doa syafaatnya. Abraham berdoa syafaat kepada Lot supaya Lot tidak dimusnahkan, supaya kotanya tidak dilululantakkan. Dan ketika dalam perbincangan ini kita lihat bersama-sama, mereka menuju kota itu sedang survei. Betul nggak? Keluh kesah orang yang naik tentang kota ini, ya. Ibaratnya kan kalau di bumi ini yang jahat dan yang baik tidak dipisahkan Tuhan. Kita sama-sama seperti lalang dan padi, sama-sama tumbuh. Tidak bisa dicabut lalang itu, karena jika lalang itu dicabut, maka padi itu akan tercabut juga. Sama seperti kita yang di dunia ini, tidak bisa Tuhan melululantakkan sekaligus, karena nanti orang baik itu juga akan habis, akan hancur. Jadi ada suatu trik, ada suatu cara supaya orang jahat dan orang baik ini tidak sama nasibnya ketika Allah datang dalam penghakimannya. Ya. Sekali lagi, memang kita betul. Yang jahat dan yang baik sama-sama hidup, sama-sama makan, sama-sama berkomunikasi satu sama lain. Tetapi di dalam saat penghakiman Tuhan, ada cara Tuhan supaya orang yang baik ini, orang yang tidak jahat ini tidak ikut serta dalam penghakiman itu. Nah, di dalam hal ini Tuhan bernegosiasi, ya, bernegosiasi kepada Abraham yang menjadi dutanya di bumi ini pada saat itu. Mereka berbincang. Sekali lagi, sudah sampai laporan orang-orang ke telinga kami bahwa kejahatannya sudah melampaui batas. Maka kami turun untuk menghancurkannya. Namun Abraham sebagai wakil Tuhan di bumi ini sangat berbelas kasih kepada Lot. Di samping itu darahnya, karena itu anak dari saudaranya, juga dia sangat mengasihi Lot dan seluruh keluarganya. Dia hitung keluarga Lot lebih dari 50. Maka ketika dia bernegosiasi dengan Tuhan, bagaimana Tuhan? Kalau ada 50 saja yang baik dari kota itu, apakah Tuhan menghancurkan, membunuh orang itu? Kata Tuhan, jika ada 50, kami tidak akan menghancurkan kota itu. Tapi Abraham dengan keberaniannya, dan juga dia menyadari dia sebagai hamba yang lancang berbicara kepada Tuhan, dia tetap bermohon, bagaimana jika 45? Kalau 45 kami tidak menghancurkan. Bagaimana jika 40 juga enggak? Bagaimana jika 30 juga tidak? Bagaimana jika 20? Tuhan, ampuni hambamu kalau terlalu lancang berbicara kepada Tuhan. Tuhan mengatakan, tidak dihancurkan. Ini yang terakhir Tuhan, permintaan saya. Bagaimana kalau 10? Apakah Tuhan tetap menghancurkan kota itu? Tidak. Inilah doa syafaat Abraham kepada Lot
yang ada di Sodom dan Gomora. Begitu banyaknya penduduk kota itu, diprediksi dalam ilmu sejarah ribuan penduduknya. 10 orang pun ditanya untuk mengabdi kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, tidak ditemukan, saudara. Oleh sebab itu, maka Abraham langsung turun tangan memanggil Lot dan keluarganya keluar dari kampung itu dan meninggalkan harta bendanya, semuanya yang dia miliki. Setahun-tahun dia terus bekerja, semuanya habis. Dan dia keluar meninggalkan kota itu. Jiwanya selamat, tapi yang lain hancur dan mati oleh karena api belerang. Saudara, sekali lagi saya katakan bahwa firman Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hanya perjalanan zaman dengan manusia yang ada seiring dengan berjalan zamannya, cara Tuhan yang berbeda untuk menyatakan karyanya bagi setiap manusia. Kalau cara Tuhan pada waktu itu melalui Abraham yang dipilihnya, yang dipercaya untuk melanjutkan pekerjaan Allah di tengah-tengah dunia ini, maka setiap ada rencana Tuhan untuk manusia di sekitarnya, lebih dahulu dia bertanya kepada wakilnya. Itu pada zaman perjanjian lama. Pada masa perjanjian baru, wakil Tuhan di dunia ini adalah gerejanya. Saya dan saudara adalah gereja Tuhan. Kita semua yang ada di tempat ini gereja Tuhan, tubuh Kristus. Lah, kalau begitu apa sih hubungan Abraham dengan Kristus, Bu Pendeta? Kok lari banget sih? Kan itu kan untuk Abraham. Kita kan gak kenal Abraham. Mana hubungannya? Iya, Abraham adalah bangsa pilihan Tuhan yang dijanjikan Tuhan untuk menjadi bangsa yang besar di bumi ini. Itu janji Tuhan kepada Abraham. Dan dia akan mempunyai keturunan seperti pasir di pantai dan seperti bintang di langit. Kendati pun dia hanya mempunyai satu anak laki-laki secara biologis. Anak laki-laki satu-satunya Ishak terus beranak cucu, sampai kepada Yakub, 12 suku bangsa Israel terus berkembang sampai kepada kemarahan Tuhan pada waktu itu. Ribuan tahun Allah menyembunyikan wajahnya dari manusia dan mengutus nabi-nabi. Tetapi nabi-nabi itu juga dibunuh oleh bangsa-bangsa pada waktu itu. Maka sampai kepada Daud terus beranak cucu sampai kepada Yusuf dari keturunan Lewi, dan juga Maria. Yusuf dari keturunan Yehuda dan Maria dari keturunan Lewi menikah dan melahirkan seorang anak laki-laki lagi yang bernama Yesus. Yesuslah yang menyambungkan kita kepada Abraham, sehingga berkatnya Abraham menjadi berkat kita, karena kita sudah menjadi keturunan Abraham secara rohani. Itulah hubungan kita kepada Abraham yang disambungkan kembali oleh Yesus Kristus, anak tunggal Allah. Kalau Ishak anak tunggal Abraham, kalau Yesus anak tunggal Allah Bapa di surga. Anak tunggal Abraham terus melanjutkan keturunannya, yaitu berkembang menjadi 12 suku Israel. Dari 12 suku
bangsa Israel, yaitu dari bangsa Yehuda dan Lewi, mengadakan pernikahan, yaitu Yusuf dan Maria, melahirkan Yesus yang kita sembah pada saat ini. Makanya berkat yang diterima Abraham, doa syafaat yang dilakukan Abraham untuk Lot pada zaman ini, demikian juga terjadi pada saat zaman kita sekarang. Jadi saudara, kalau di rumahmu, di keluargamu, saudara bisa menghitung berapa saudara dilahirkan ibumu. Jawab dalam hatimu. Kalau saudara berdoa tiap hari untuk saudara-saudaramu yang satu kandung dengan saudara, percayalah, saudara-saudaramu itu akan menjadi orang yang diberkati Tuhan. Pernah dulu, tahun berapa ya? Tahun 2004 kalau nggak salah ya, bapak saya tadinya dikubur di tanah Jawa, dan bapak saya bersaudara kan 2. Bapak udah saya tinggal di Depok. Dia meninggal dan dikubur di Toba, namanya Tugu, ya. Biar tahu kita apa nilai positif Tugu. Kami keturunan opung kami membangun Tugu kira-kira tahun 2018 atau 2000, saya lupa ya. Dibangunlah Tugu untuk tempat-tempat keturunannya yang sudah meninggal. Jadi kalau anaknya meninggal, khususnya anak laki-laki ya, kalau anak perempuan nggak masuk. Yang masuk ke situ anak laki-laki. Waktu pesta Tugu, jadi semua tengkorak-tengkorak yang merupakan keturunan dari opung saya dicari sampai dapat. Cari info. Dulu dia punya anak perempuan 2. Ini opung saya ini punya anak perempuan 2. Tetapi anak perempuan 2 ini nggak tahu di mana dikubur. Dicari sampai dapat. Akhirnya ditemukan, disatukanlah itu ke Tugu itu. Tetapi bukan di dalam, karena itu perempuan kan, di luar. Nah pada waktu itu kumpullah semua keturunan dari opung saya, opung Pita namanya. Kumpullah semua keturunan ini dan kami berpesta. Dan menurut penilaian saya, pekerjaan yang dilakukan leluhur saya ini, keturunan dari opung saya ini adalah baik. Karena dalam perkumpulan di Tugu itu kita saling mengenal dan kita tidak menyembah tengkorak-tengkorak itu. Jadi ada rumah opung itu dulu yang dibangun tahun 1820, ada dibangun di situ. Jadi tengkorak-tengkorak itu semua dikumpulkan di rumah itu, penuhlah itu rumah itu, dijejer-jejerin. Orang ada sampai 100 lebih tengkorak itu, dijejer-jejerin semuanya, hendak dimasukkan ke Tugu itu. Sebagai penghuni pertama lah masuk ke tempat itu. Dan selanjutnya nanti setelah sudah diresmikan, siapa anaknya laki-laki yang meninggal akan dimasukkanlah ke dalam itu. Dan jika ada sudah meninggal di tempat lain, boleh diambil dan dibawa ke tempat itu. Maka 4 tahun kemudian setelah pembangunan Tugu itu, bapak udah saya meninggal di Depok. Dari Depok dibawalah itu ke Lumbanjulu. Begitu. Jadi di dalam pembangunan Tugu ini ketahuanlah siapa yang menjadi keturunan opung Pita ini. Jadi tahu bahwa di dalam keturunan ini
suatu kaitan persaudaraan yang kuat. Puji Tuhan, sampai sekarang dari keturunan ini tidak ada yang ribut dan tidak ada yang mengadakan perpecahan. Hanya sekali saja, saudara. Dan ini harus dihormati dan dihargai. Karena jika kita membangun suatu kerukunan, terutama di dalam keluarga kita, pastilah kita diberkati Tuhan. Jadi dahulu yang merancang ini adalah bapak tua saya yang paling banyak bebannya. Karena dia banyak dicurigai, dikatakan korupsi dan lain sebagainya. Tetapi dia sangat kuat bertahan untuk melanjutkan tugu ini karena sempat mau nggak dilanjutkan. Karena dia mempunyai iman kepada Tuhan dan anaknya juga ada yang pendeta, maka lanjutlah tugu ini sampai selesai. Terbangunlah tugu ini dengan baik. Dan ketika peresmian itu, satu pun nggak ada yang kesurupan, nggak ada yang kesurupan. Karena kami datang dalam nama Tuhan, sama seperti bangsa Israel yang membawa leluhurnya ke tanah Kanaan, membangun leluhurnya ke tanah Kanaan. Jadi bekerja dengan baik, nggak ada kesurupan. Beda dengan orang-orang lain, membangun tugu, kesurupan di sana, kesurupan di sini. Itu dipertanyakan, kenapa? Tujuannya apa? Kalau tujuannya luhur, tujuannya ikhlas untuk mempersatukan leluhurnya, maka semuanya baik. Yang saya lihat, saudara, bapak tua saya itu keturunannya luar biasa, bagus dan hebat sekarang. Kalau dikatakan anak-anaknya nggak begitu jenius, tetapi mereka yang tidak jenius ini diberkati Tuhan, diberkati Tuhan, karena orang tuanya begitu luhur niatnya untuk memperjuangkan keturunan Opung ini. Satu lagi, ada satu bapak tua saya mempunyai sifat seperti Lot. Lot ini sifatnya serakah, mementingkan diri sendiri, bekerja untuk kaya sendiri. Bapak tua saya, ketika dia menjual harta itu, dia berbohong dan dijadikan untuk kepentingan dirinya sendiri. Maka sesudah dia terima uang itu, seminggu kemudian dia ditabrak mobil. Alat kelaminnya terpisah dari tubuhnya, mati di tempat. Itu yang saya lihat. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan, sesuatu yang dibuat leluhur kita perhatikan apa nilai positifnya. Jangan seperti teman saya dulu, pendeta yang berwarga Tampu Bolon. Tempatnya juga jelas. Kalau sudah terkait dengan orang meninggal, terkait dengan tugu, terkait dengan kuburan, alergi banget. Kenapa harus alergi? Kalau ada yang positif di sana, ada berkat. Alergi banget, saudara. Ada kakak saya, karena dia terdoktrin dengan ajaran harismatik. Orang yang membangun tugu itu menyembah setan-setan katanya. Akhirnya bapaknya ada di sana, dia nggak datang, dia ngintip-ngintip dari jauh. Langsung saya kata, kamu itu mau harta bapak, tetapi ke kuburannya kamu nggak mau. Bagaimana itu? Itu kan harta dia dan kuburannya ada di situ. Jangan alergi. Bukannya kita menyembah dia, bukan. Toh juga kita akan ke sana juga, kita akan mati juga. Tetapi kita mati, ya meninggalkan yang baiklah. Begitu, saudara. Nah, sama yang kita lihat pada saat ini. Coba lihat Lot itu, serakah. Walaupun dia satu keturunan dengan Abraham, tetapi Abraham orangnya yang takut Tuhan. Sebenarnya mereka sama-sama menerima berkat dari Tuhan, tapi Abraham mempertahankan janji Tuhan dengan dia.
maka Tuhan terus menguatkan dia sehingga saudara yang dikasihi Tuhan, sampailah dia ke tujuannya. Sampai sekarang, di mana firman Tuhan dibicarakan, di mana firman Tuhan diberitakan, di situ ada Abraham, yaitu bapa orang yang beriman. Dia berdoa syafaat kepada Lot. Tahu saudara doa syafaat? Nanti ada doa syafaat. Doa syafaat itu pasang badan. Pasang badan bukan untuk dirinya sendiri, pasang badan untuk orang lain. Dia pasang badan kepada Tuhan. Maaf Tuhan, kalau saya lancang, maaf Tuhan, maaf. Kalau ada 50 gimana? Maaf. Kalau 45 sampai kepada 10, maaf Tuhan kalau saya lancang. Dia bukan salah, tetapi dia minta maaf untuk Lot. Yang pada akhirnya Lot juga dibebaskan dari angkara murka Tuhan. Sekarang saya mau bertanya kepada saudara, apakah saudara pernah bersyafaat kepada orang lain? Apakah saudara pernah bersyafaat kepada saudaramu? Saudara sepupumu? Saudara kandungmu? Pernah? Khusus untuk dia saudara berdoa? Pernah? Itu luar biasa. Luar biasa. Itu adalah doanya Abraham, dan doa itu dikabulkan. Doa itu penting bagi kita orang Kristen. Doa itu penting bagi kita manusia ciptaan Tuhan. Saya tutup firman ini dengan satu kesaksian. Saya lihat tadi pagi dari Facebook ya, yaitu wawancara dengan pimpinan gereja setan di Amerika. Seorang pimpinan gereja setan di Amerika diwawancarai wartawan tadi pagi. Saya buka, lalu dia katakan, apa yang kamu tahu tentang setan? Setan itu musuh Tuhan. Setan itu kerjanya setiap hari merusak umat Tuhan. Rencananya itu tiap hari mendata anak-anak Tuhan yang mau dirusak. Itu kerjanya. Terus bagaimana? Bisa enggak setan itu menghancurkan semua anak Tuhan? Enggak. Rahasianya hanya satu, doa. Makanya setiap keluarga saya sarankan, setiap hari biarlah naik doa dari rumahnya. Kalau saudara ada satu keluarga 10 orang, minimal 1 orang harus ada doa yang naik pagi dan malam, pagi dan malam, pagi dan malam. Itu aja dulu sederhananya. Kata pemimpin gereja setan ini, jika doa naik dari rumah itu ke atas, maka setan melihat ada api naik ke surga, maka jangkauan setan tidak dapat merusak keluarga itu. Itu kesaksiannya. Dia pimpinannya, jadi dia tahu menceritakannya. Jadi kerjaan setan ini apa yang dirancangkannya? Mendatangkan maut, mendatangkan perpecahan, mendatangkan amarah, mendatangkan celaka, mendatangkan kebangkrutan. Jadi kalau udah bangkrut dia tepuk tangan, kegagalan dan lain sebagainya yang menjadikan anak-anak Tuhan itu sengsara. Itu kerjaan setan ini. Tapi anak-anak Tuhan dalam satu rumah, satu keluarga
di setiap kota, jika doa naik pagi dan sore, maka keluarga itu diselamatkan. Jika keluarga itu diselamatkan, otomatis negara pun bisa selamat. Karena negara itu selamat jika ada keluarga-keluarga yang baik ada di dalamnya. Makanya Mahfud kemarin tergelincir bukan? Apa kata Mahfud? Mahfud wakilnya siapa itu? Ganjar. Apa kata dia yang buat dia kena bully? Berdosalah ibu-ibu yang melahirkan anak yang tidak punya etika di bangsa ini. Berdosalah ibu-ibu kepada bangsa ini jika melahirkan anak-anak yang tidak punya etika. Nah, itu tergelincir dia. Tapi kadang-kadang itu benar. Percayalah, kalau seorang ibu rajin berdoa pagi malam, memang manusia itu tidak terlepas dari kejahatan, tidak terlepas dari kebablasan, tidak bisa mengendalikan diri dan lain sebagainya itu. Tetapi ada protek dari Allah untuk mengendalikan. Nanti saudara lagi mengatakan, kata pendeta itu kalau berdoa siang dan malam semua mulus. Enggak mulus, enggak ada yang mulus. Ada batu-batu, ada duri. Tetapi ketika kita melewati batu, duri, gelombang, Tuhan menyertai kita supaya tangan setan itu tidak menyentuh kita. Amin. Itulah yang kita lihat di dalam Kejadian 18 tadi yang kita baca. Kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan ini, dan mari kita tetap dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Sebagaimana Abraham diberkati Tuhan, kita juga sama diberkati Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sebagaimana Abraham Engkau berkati, demikian juga kami Engkau berkati melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memberikan persembahan syukur untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita nyanyikan pujian segala puji syukur, kantong persembahan di jalan. Tuhan, sebab Kau yang
bersyukur Tuhan atas kepemimpinan Tuhan dari awal ibadah ini sampai tiba di penghujungnya. Tuhan yang memimpin kami sehingga dapat kami terima dengan baik dan mendapat perubahan hidup di dalam penerimaan kami ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Sebentar lagi Tuhan akan melaksanakan pesta demokrasi. Tuhan, dalam pesta demokrasi ini kiranya Engkau yang terlibat, dan biarlah Tuhan yang terpilih menjadi perantara Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan untuk memimpin negeri kami ini menjadi suatu bangsa yang besar dan mendatangkan keadilan dan kesejahteraan. Kami Tuhan melihat ada 3 calon presiden yang menuju kemenangan. Namun Tuhan, secara pribadi hamba berdoa di tempat ini, kiranya Tuhan Engkau memenangkan Ganjar untuk memimpin negeri kami ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan negeri kami ini dipimpin orang yang terhindar dari nepotisme dan korupsi. Bapak, kami juga berdoa untuk negeri kami ini, kiranya Tuhan yang terus menggembalakan kami. Begitu banyak gereja di tempat di negara kami ini, semuanya milik Tuhan, dan Tuhan jadikan menjadi perantara Tuhan untuk menyatakan suara kenabian, suara yang benar-benar mempunyai roh untuk menyatakan yang benar di negeri kami ini Bapa. Kami berdoa untuk umat-umat Tuhan, Tuhan yang memberkati. Kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan, Tuhan yang memberkati, supaya persembahan ini dapat kami gunakan untuk menyatakan kasih sayang Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kiranya doa ini yang Kau terima, karena kami berdoa dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan diberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, dan diberikan kepadamu damai sejahtera. Sekarang Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Amin. Shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Nanti sesudah ini kita akan di ruang tamu belajar bernyanyi, dan ada makanan sederhana. Biarlah itu menjadi makan siang kita di tempat ini. Kita bersalaman dan langsung masuk ke